Lihatlah sekitarmu dan sekelilingmu sampai alam semesta apa yang dijadikan. Niscaya kamu akan mengetahui di balik itu ada rahasia Tuhan. Kadang kalau nonton TV di dalam kedalaman laut, Allah masih ciptakan makhluk yang aneh-aneh. Dalam arti ini fungsinya untuk apa? Ya betul. Dan pengetahuanmu belum sejauh itu. Maka berhentilah dengan pengetahuanmu itu. Ada seorang yang memperhatikan dengan tafakur, tetapi tidak mengetahui batas tafakur. Ketika dia kepanasan, dia itu istirahat di bawah pohon besi. Kenapa Allah membuat pohon yang besar ini tapi bijinya kok kecil? Kenapa membuat pohon kelapa, nangka itu pohonnya kecil, buahnya besar-besar? Ini sangat mustahil. Pasti ada rasa di balik. Ternyata dia tertutup. Maka Allah jatuhkan itu terbesit satu di matanya. Tewok. Andai kata itu duren. Andai kata ke apa? Baru sadar bahwa pohon yang besar itu cukup untuk berteduh. Itu satu gambar. Betapapun banyaknya manusia beribadah dengan amal, yang tanpa ilmu itu hanya bisa berteduh, hanya berteduh. Betapa sedikitnya orang yang beramal dengan ilmu itu, maka dia akan mendapatkan buah yang besar. Karena dengan pengetahuan itulah ditemukan oleh seorang ahli hikmah. Pohon kelapa dengan buahnya yang banyak, yang beras, bahkan pohon pisang sampai tidak mampu dia menampung dari batangnya sampai miring. Tetapi pohon yang besar, kenapa dibuat bijinya gitu-gitu? Itulah banyaknya orang yang beramal tanpa ilmu itu hanya bisa bernaung saja, tanpa bisa mendapatkan sesuatu dari amal itu. Kurangnya ilmu pengetahuan agamanya yang dia malas untuk menuntutnya. Maka betapa pentingnya ilmu itu dibandingkan amal. Dan kalau manusia condong pada amal itu, banyak salahnya daripada benar. Itu ditemukan oleh ahli. Ketika dia apalagi sing pendelok di dunia laut mau tambah jeruk. Ada guru mengatakan, "Hai murid, kau tidak akan mencapai satu kebenaran dan mengetahui tentang hakikat kehidupan sebelum kau mendapatkan mutiara. Yang kamu harus mencari mutiara itu harus menyelam di dalam air lautan. Karena pemikiran yang terbatas dan kalnya itu, maka si murid tadi tidak berpikir panjang, dia langsung menyelam ke lautan untuk mengambil mutiara. Disuguhkan kepada guru, ya ini mutiara. Ini pemahaman orang yang tidak mengetahui bahwa yang dimaksudkan mutiara itu adalah buah daripada ilmu, bukan mutiara yang dimaksud. Pola pemikiran seperti itu, karena saking kuatnya manusia itu keinginannya pada duniawi, maka yang dianggap berharga itu adalah mutiara yang bisa dan nilai. Tapi orang yang cerdas tadi, mutiara yang dimaksudkan oleh guru mengkaji ilmu dengan hikmah. Hikmah itu adalah ilmu duratun nasihin. Itu durat itu bukan mutiara. Mutiara yang dimaksudkan adalah kalimat mutiara hikmah, bukan mutiara yang dimaksudkan mutiara yang dalam arti sesungguhnya. Yang pada umumnya orang-orang mengatakan mutiara yang bisa dijual belikan. Inilah pengetahuan murid-murid yang terbatas di dalam mutiara, mengambil mutiara, dia tidak mengambil hikmah di dalam kehidupan yang dijalani. Ambillah ilmu hikmah dan duduklah kepada ahli hikmah itu untuk mendapatkan mutiara itu. Bukan mutiara yang kamu sebut dengan usahamu untuk menyelam, untuk mengambil air atau mutiara itu, sehingga kamu terbatas pada keindahannya. Tertipunya manusia itu terbatas pada keindahan, itu tidak jauh-jauh. Ketika melihat Ka'bah, dia menangis. Tapi pada saat dia tidak melihat Ka'bah, dia tidak bisa menangis. Apa yang terjadi? Ketika melihat satu ongkok batu, dia menangis.
Apakah dia melihat keindahannya atau melihat Tuhannya? Ketika baru terasa Ka'bah di lockdown, dia menangis bukan karena Ka'bahnya, karena sudah daftar umroh gak berangkat. Hati-hati. Keindahan apa yang kamu maksudkan di dalam kehidupan ini? Keindahannya kamu merasakan kehadiran Tuhanmu di hatimu. Itulah keindahan, hakikat keindahan. Yes, Pak. Apa-apa. Berhikmahlah kepada ahli hikmah sehingga kamu mendapatkan ilmu hikmah. Berhikmahlah kepada ahli hikmah, niscaya kamu mendapatkan ilmu hikmah. Berhikmahlah kamu pada ahli dunia, niscaya kamu menjadi ahli dunia. Sudah ada tepatnya. Tergantung kamu berhikmah kepada siapa. Kalau memang tujuanmu untuk memperoleh ilmu hikmah itu, maka carilah orang yang memiliki hikmah. Siapakah hikmah itu? Yang diucapkannya yang tidak pada umumnya, karena itu langsung dari Tuhan. Itulah hikmah. Kalau kau ingin mengetahui ilmu hikmah itu tadi, kosongkanlah hatimu dari keinginanmu terhadap sesuatu selain Tuhan. Niscaya kamu akan mengetahui hikmah itu. Dan tidak akan kamu ketahui hikmah itu selama hatimu terisi dengan keinginan-keinginanmu yang tidak pernah sampai pada tujuan. Maka sampai mati pun kamu tidak akan tahu hikmah itu. Sampai mati. Terus tulisan. Aku tidak akan pernah berhenti untuk menuntut ilmu sampai aku mengetahui dan mengenal Tuhanku, sehingga aku merasakan kebersamaannya dengan Tuhan. Dan terus aku punya pendirian dan prinsip. Belajar dengan pertambahan pembelajaran itu berarti bertambah lagi kedudukan di sisi Tuhan. Menurut aku belajar, saya sudah selesai belajar, cukup saya jaga gerbang. Tidak lagi, jaga gerbang. Besok semprot satu pertanyaan, banyak kompensasi. Dan ada kata satu pertanyaan yang sama akan dijawab dengan yang berbeda pula jawabannya. Bahkan lebih mendalam lagi, melebihi lagi, lebih halus lagi, lebih teliti lagi, dan tidak akan pernah putus di dalam pengetahuan ilmu Tuhan sampai mati. Padahal pertanyaan sama, akan berlapis-lapis dan akan menumbuhkan satu bentuk tambahan-tambahan yang sebelumnya tidak diketahui. Itulah sifat ini, saking luasnya. Maka seseorang itu berhenti dan merasa aman dengan apa yang dimiliki. Itu adalah tanda yang kurang akal. Itu orang yang berjalan menerima takdir keburukan. Harusnya manusia menolak takdir itu dengan pengetahuan ilmu dan Tuhan. Jadi pertanyaan sama. Jadi saya masih ingat, saya belajar sama guru saya 5 tahun itu, alhamdulillah saja. Alhamdulillah sampai 5 tahun. Mungkin orang lain sudah bosan. Karena penyakit orang menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang diulang. Setiap sesuatu yang diulang itu pasti akan menimbulkan satu penyakit yang sifatnya penyakit penuntut ilmu adalah jenuh, bosan. Kemudian akibatnya malas. Kemudian setelah malas, maka timbullah kelalaian. Padahal sifat yang berulang-ulang itu adalah sifat dari penghambaan diri kepada Tuhan, sampai mengetahui kedudukan Tuhan. Jadi jangan bosan berulang. Tanda-tanda orang celaka yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki, merasa cukup apa yang didapatkan, merasa cukup apa yang ada padanya, merasa cukup amal yang telah dijalankan. Ini adalah tanda-tanda kecelakaan dan kerugian bagi amal sebelum rugi. Saya bertanya, sampai kapan corona itu habis? Maka kalau orang bertanya, sampai kapan corona itu habis? Maka Allah ganti bertanya, sampai kapan hamba-Ku bertobat?
Coba, bagaimana kalau kita? Ya Allah, angkatlah bala dan musibah ini, kembalikan pada asalnya. Maka Allah berkata, sampai sejauh mana kau bertobat kepada aku? Kalau engkau menginginkan bertobat kepada aku, jawabanku, aku akan mengangkat bala dan wabah musibah ini kepada aku. Ini yang ditunggu oleh kamu. Sampai kapan manusia bertobat? Sampai kapan kamu bertobat? Seperti orang. Kenapa aku musibah terus? Penyakit tidak akan sembuh-sembuh. Kenapa? Maka Allah bertanya, apakah kamu tahu dengan kamu bersedekah, kamu beramal, aku cabut dengan penyakitmu yang ada pada dirimu? Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Apakah kamu meyakini sesuatu bahwa itu semua ada di tanganku? Ku berikan kepadamu, ku ambil lagi kepadamu. Aku adakan kepadamu dan aku tiadakan kepadamu. Tenang ya, bilang penyakit kok sedang. Hubungannya apa? Bilang apa? Dengan istighfar. Apa hubungannya? Jauh banget. Ini sebenarnya artikel itu. Kalau manusia bertanya, kapan hilangkan wabah dan musibah yang terjadi pada diriku, pada umat, pada diri? Maka Allah bertanya kepada diri, kapan aku bertobat pada Tuhan? Jangan nyebut orang lain, diri. Kenapa baru kena musibah kamu kirim sembako? Apakah dengan sedekah itu juga bagian dari tobat? Iya.